Assalamualaikum. Halo, nama saya Rosvita Nur Fazliah. Saya adalah seorang guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat datang di channel YouTube saya. Saya akan menayangkan sebuah video pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Jangan lupa like dan subscribe. Hari ini kita akan membahas tentang menyimpulkan teks hasil observasi. Melalui pembelajaran hari ini, harapannya adalah, tujuan pembelajarannya adalah supaya kalian bisa menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, kita lihat dulu yuk tentang jenis kalimat. Jenis kalimat dibagi menjadi dua, ada yang disebut dengan kalimat utama, ada yang disebut dengan kalimat penjelas. Kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok utama atau gagasan utama yang menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf tersebut. Kalimat utama ini bersifat umum dan memuat rangkuman atau seluruh isi yang ada di dalam sebuah paragraf. Kalimat utama bersifat umum, bisa dikembangkan dan diperjelas. Karena ini berbentuk kalimat, maka kalimat utama hanya ada satu di dalam sebuah paragraf. Satu paragraf, satu kalimat utama. Sedangkan kalimat yang lainnya disebut dengan kalimat penjelas. Nah, kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf, tetapi ada juga yang terletak di akhir paragraf. Jenis paragraf itu dibagi dua, paragraf deduktif dan paragraf induktif. Apa bedanya? Paragraf deduktif merupakan kalimat utama yang berada di awal paragraf, sedangkan paragraf induktif adalah kalimat utama yang berada di akhir. Jadi kalimat utama kan tadi posisinya bisa di awal, bisa di akhir. Nanti kita akan melihat dari paragrafnya. Jadi kalimat utama itu menjadi simpulan dalam sebuah paragraf. Kita akan tahu simpulannya dengan mudah dengan melihat awal kalimat dan akhir kalimatnya. Contoh paragraf deduktif. Virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19 merupakan salah satu virus yang mematikan dan menyerang sistem pernapasan. Virus ini menyerang manusia dari berbagai kalangan, mulai dari balita, remaja, usia dewasa, hingga lansia. Virus ini juga bisa menimbulkan infeksi pernapasan seperti pneumonia. Terlebih dengan penyebaran yang sangat cepat, maka pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan bahwa virus COVID-19 sebagai pandemi global. Kalimat utamanya sudah saya tandai, yaitu di awal paragraf. Ini adalah kalimat utama. Sedangkan yang lainnya merupakan penjelas. Kenapa penjelas? Karena kalimat selanjutnya menjelaskan kenapa virus itu mematikan dan menyerang sistem pernapasan. Contoh yang kedua adalah contoh paragraf induktif. Penanganan sampah plastik yang dapat kita lakukan adalah dengan memanfaatkan sampah plastik bekas menjadi sebuah pembuatan kerajinan tangan atau penanganan lainnya dengan membakarnya. Karena sampah plastik tidak bisa terurai jika ditimbun ke dalam tanah. Oleh sebab itu, kita harus menyadari bahwa plastik itu sangat berbahaya pada lingkungan sekitar. Kenapa ini induktif? Karena kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Kenapa ini menjadi kalimat utama? Karena ini yang menjadi kalimat umumnya. Penjelasannya ada di atas. Ini seperti simpulan ditandai dengan adanya oleh sebab itu. Oleh sebab itu adalah salah satu contoh bahwa kalimat tersebut sudah masuk ke dalam simpulan. Kita menyadari bahwa plastik sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Ada penjelasannya di atas. Ini adalah kalimat penjelas dan ini adalah kalimat utamanya. Oke, kita masuk ke dalam kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu yang pertama cirinya adalah memberikan penjelasan yang mendukung kalimat utama, lalu terdiri atas beberapa kalimat. Jadi kalimatnya ada banyak. Bentuk kalimat penjelas bisa berupa data, fakta, dan opini. Yang namanya menjelaskan berarti bisa data itu berarti ada datanya, ada penelitiannya, atau berdasarkan menyadur dari suatu sumber. Kalau fakta berarti yang terjadi
sebenarnya, fakta yang sebenarnya terjadi. Terakhir adalah opini. Kalau opini berarti pendapat pribadi. Seperti yang tadi, plastik itu campuran antara data dan juga opini yang sampah plastik pada contoh yang tadi. Simpelnya seperti ini, bahwa untuk menyimpulkan itu kan mencari kalimat utama atau ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, kalimat utama itu diibaratkan sebagai seorang ibu, sedangkan kalimat penjelas itu anak. Ibu itu cuma satu, anak-anak bisa banyak. Tidak mungkin anaknya satu, ibunya banyak. Tidak bisa anak melahirkan ibu, tapi ibu yang melahirkan anak. Maka yang umum adalah ibunya. Kalimat umum itu berarti kalimat utamanya itu cuma satu, sedangkan yang lainnya adalah kalimat penjelas, menjelaskan. Kalau kalimat utamanya seperti tadi, corona adalah virus yang mematikan, maka penjelasannya kenapa corona mematikan, alasannya apa, datanya apa, faktanya bagaimana. Jika plastik itu berbahaya, maka jelaskan kenapa plastik itu berbahaya. Jika sekolah itu adalah sekolah yang bagus, jelaskan kenapa sekolahnya bagus, alasannya apa, data, fakta, opini. Itu disebut sebagai kalimat utama dan kalimat penjelas. Begitulah cara menyimpulkan sebuah paragraf. Itu simpulan paragraf. Kalau menyimpulkan sebuah teks, berarti kita lihat dari keseluruhan teksnya tentang apa. Sama, kita lihat dari berbagai ide pokok setiap paragrafnya, nanti kita simpulkan teksnya. Selamat mencoba untuk menyimpulkan sebuah paragraf. Terima kasih. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.